bagaimana seks dari sudut pandang laki-laki bagi perempuan. Laki-laki tuh punya imajinasi liar. Lahir baru, ndak lahir baru, rata-rata laki-laki itu punya imajinasi liar. Dan sekudus-kudusnya seorang laki-laki, mau dia pendeta, mau dia majelis, siapapun dia, saya percaya pasti seneng kalau istrinya tuh nakal dalam berhubungan seks. Karena laki-laki tuh imajinasinya liar sekali dalam berhubungan seks. Maaf, pasti mereka sudah pernah nonton film porno sebelumnya. Paling enggak sekali dalam hidupnya pernah lihat gambar-gambar. Nah, itu memicu untuk imajinasi liar itu. Nah, meskipun itu keliru, saya mau kasih tahu sama yang perempuan. Kebanyakan wanita Kristen itu kaku dan seringkali tidak mau kalau suaminya minta dilayani. Alasannya apa? Ngantuk, capek, besok aja. Amsal 5 ayat 20 bilang gini, "Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing?" Jelas, Raja Salomo berkata dalam Amsal 5 ayat 20 ini ditujukan kepada laki-laki. Mengapa banyak laki-laki suka perempuan jalang? Karena sama istrinya jarang. Kita harus ngerti bahwa bagi laki-laki, seks itu kebutuhan. Dalam hubungan pernikahan yang kudus, seks yang kita bisa peroleh hanya boleh kita peroleh dari suami dan istri yang sah dalam pernikahan yang kudus. Nah, masalahnya gimana kalau pasangan gak mau terus? Istri males, Bu Heni. Istri jarang mau, Bu Heni. Kalau seks itu menjadi sesuatu yang nikmat, kenapa istrimu gak niat? Amsal 5 ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ayat 17. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Jelas laki-laki harus menikmati punyanya sendiri, istrinya yang sah. Perempuan juga harus menikmati suaminya yang sah. Merupakan berkat dari Tuhan ketika kita punya rumah tangga yang bahagia. Dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda, istrinya mungkin sudah mulai tua, tapi dia istri masa muda. Harusnya kita menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena itu merupakan berkat dari Tuhan bagi pernikahan kita. Ada kebahagiaan. Bagaimana kita harus menikmati pasangan kita. Dikatakan, biarlah engkau senantiasa birahi akan cintanya. Jangan sampai suami kita birahi sama perempuan lain. Biarlah suami kita birahinya sama kita. Nah, jadi perempuan Kristen jangan kaku. Bu Heni, saya kan puasa, harus jaga kekudusan, mau pelayanan. Hei, di hadapan Tuhan, berhubungan seks itu kudus. Kalau kita sudah diberkati di dalam Tuhan dan sah secara negara. Malah salah kalau sampai suami kita menginginkan perempuan jalang karena istrinya jarang. Jangan sampai suami kita ingin mendekap dada perempuan asing, bukan dada kita sendiri. Godain suamimu. Jangan sampai dia justru meliriknya ke orang lain. Anehnya gini, ketika pacaran, kebanyakan itu anak-anak muda sangat bernafsu sekali untuk melakukan jauh lebih banyak kepada pacarnya, melakukan hal-hal yang gak pantas. Yang sebenarnya ketika orang menikah, saya lihat malah terjadi kebalikannya. Ketika pacaran begitu bernafsunya, tapi ketika menikah begitu acuhnya, dingin. Bahkan ada yang bilang, Bu Heni, saya sama istri sudah tidak berhubungan 1 tahun. Wow, parah sekali. Kebahagiaan rumah tanggamu bisa diukur dari kehidupan seksualmu. Apakah Anda saling menikmati? Kalau tidak saling menikmati, berarti ada yang salah di situ. Mungkin yang pria terlalu mau cepat kelar, tidak pintar. Nah, sebagai istri, penting berkomunikasi. Seks harusnya menjadi sebuah rekreasi dalam pernikahan ketika kita bisa menikmatinya dalam pernikahan kita.